Yosep tersangka kasus Subang tuduh semua saksi memfitnah dirinya. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Jaga Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sidang ke-23 tersebut dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan diri terdakwa Yosep Hidayah, yang dituntut hukuman seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Subang dalam kasus pembunuhan yang menewaskan anak dan istrinya pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Dalam sidang pembacaan pledoi tersebut, terdakwa Yosep Hidayah membantah semua tuduhan dan tuntutan jaksa yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dalam pledoinya, Yosep Hidayah menegaskan dirinya tidak pernah membunuh anak dan istrinya dan tidak pernah memerintah apapun kepada saudara Danu dalam tragedi pembunuhan yang menimpa anak dan istrinya tersebut. Saya menolak semua tuduhan dari Danu dan seluruhnya saya anggap itu fitnah yang keji serta rekayasa yang dilakukan oleh penyidik. Pikir aja dengan logika mana ada seorang ayah tega membunuh anak dan istri, tegasnya. Saya tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polda Jabar, selama pemeriksaan saya banyak diintimidasi oleh penyidik, imbuhnya. Yosep juga membantah keterangan saksi-saksi yang sebelumnya dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Kejari Subang, saksi yang dihadirkan JPU semua keterangannya penuh rekayasa dan sengaja menyudutkan dan memfitnah saya, katanya. Sementara itu kuasa hukum terdakwa, Rohman Hidayat, mengatakan seperti disampaikan di awal baik pledoi pribadi Yosep maupun dari penasehat hukum yang cukup tebal hampir 180 halaman mengurai dari awal hingga akhir persidangan. Kami meyakini bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak berdasarkan fakta persidangan dan penuh keraguan-raguan serta terlalu dipaksakan, karena dasarnya hanya keterangan sepihak dari Danu. Sementara keterangan Danu tersebut sudah dibantah oleh 4 tersangka lain termasuk terdakwa Yosep Hidayah. Katanya Rohman menegaskan bahwa keterangan Danu tersebut semuanya hanya rekayasa untuk menutupi pelaku sebenarnya yang sampai saat ini tidak dikejar pelaku misterius tersebut oleh pihak penyidik. Keterangan Danu semuanya hanya rekayasa untuk menutupi pelaku sebenarnya yang masih misterius, yakni pemilik 3 DNA asing yang ada di tubuh korban, baju Danu dan mobil Alphard. Tegasnya, 3 DNA asing tersebut sampai saat ini tak pernah dikejar oleh pihak penyidik Polda, dan malah menjerumuskan terdakwa sebagai otak atau dalang dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika yang tak lain adalah anak dan istri terdakwa. Imbuhnya lebih lanjut, Rohman mengatakan bahwa tuntutan seumur hidup untuk terdakwa Yosep tidak mendasar karena tidak berdasarkan fakta persidangan melainkan mengacu pada isi dakwaan dari penyidik. Tuntutan itu harusnya mengacu pada fakta persidangan, bukan mengacu ke dakwaan penyidik. Karena dalam fakta persidangan terlihat jelas banyak saksi membantah isi dakwaan dan itu tidak dijadikan pertimbangan oleh JPU. Ucapnya Rohman mengaku optimis, Yang Mulia Majelis Hakim akan memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai fakta persidangan karena tuntutan JPU penuh keraguan dan tak berdasarkan pada fakta persidangan. Saya percaya dan meyakini Yang Mulia Majelis Hakim punya wibawa yang tegas, bijak melihat kasus ini. Selama sidang berlangsung banyak fakta persidangan yang meringankan terdakwa dan optimis terdakwa Yosep akan dibebaskan dari semua tuntutan, ungkapnya. Rohman menambahkan, untuk membuat kasus ini terang benderang, kuasa hukum telah meminta ke Polda Jabar untuk menjelaskan oleh tentang DNA asing yang berada di baju Danu. Kami telah menyarankan kepada Polda Jabar untuk mengejar pemilik DNA asing itu, tapi tidak dilakukan oleh Polda Jabar dan tetap memaksakan perkara ini untuk dilanjutkan dengan tersangka utama Yosep Hidayah, katanya. Dan saya pikir sekarang sudah terbukti ternyata Polda Jabar tidak mencari kebenaran dalam kasus ini tetapi mencari tersangka yang diambil gampangnya, ucapnya. Rohman berharap, saat pembacaan vonis nanti, Yang Mulia Majelis Hakim bisa memutuskan yang seadil-adilnya sesuai fakta persidangan bukan atas dasar isi dakwaan dari penyidik yang dijadikan JPU sebagai dasar menuntut terdakwa dengan hukuman pidana seumur hidup. Insya Allah Majelis Hakim bisa menjatuhkan vonis sesuai fakta persidangan dan optimis terdakwa Yosep bisa dibebaskan dari segala tuntutan, pungkasnya. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan
bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim selanjutnya, kata Danu, "Abis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut." Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya, Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa.